Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Habib Maskur. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, insya Allah saya akan membahas materi yang berkaitan dengan yang kita harapkan sebetulnya, yaitu di mana manusia semuanya mengharapkan dan ingin meraih kesuksesan. Makanya pada bab ini, insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana meraih kesuksesan dengan semangat kerja dan juga dengan bersungguh-sungguh dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah, untuk selanjutnya, kenapa ini perlu dibahas? Karena sangat penting bagi kita untuk menjadi motivasi dan semoga kita menjadi terinspirasi. Bahwa seluruh manusia yang Allah ciptakan itu punya cita-cita yang sama. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesuksesan. Itu untuk seluruh manusia. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam, sebagai pelajar Islam, tentu kita mengharapkan bukan hanya sukses atau kita bahagia dunia, tapi kita yang mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan juga keselamatan nanti di akhirat. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 48, supaya kita termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik atau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'ana minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah kita sebagai manusia tentunya kita mengharapkan kebahagiaan. Itu tidak akan kita dapatkan, kebahagiaan kita tidak akan dapatkan, kesuksesan tidak akan kita raih seandainya tidak melakukan kebaikan. Oleh sebab itu kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat. Bahkan di surat lain, di surat Al-Mulk, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan hidup, menciptakan mati untuk mencoba atau menguji kepada kita semua siapa yang terbaik dari amal kita. Amal siapa yang paling baik, yang paling banyak, yang paling baik dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran di dalam surat Al-Maidah ini, yaitu dengan pesan yang sangat mulia seperti yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu mengandung pesan yang sangat mulia. Pesan apa saja? Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak atau dengan kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, kemudian cara turunnya maupun yang mengantarnya atau mengantar turunnya Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Yakni apa? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, dalam Al-Quran ini adalah muhaimin terhadap kitab terdahulu, karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu.
Jadi ketika misalkan kita mempercayai kitab-kitab terdahulu boleh, mengimani boleh, tapi mengamalkannya itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena seluruh kandungan dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada pada Al-Quran. Kemudian pesan mulia dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu, dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Seseorang kalau sudah menjaga dan mengikuti tuntunan Al-Quran, maka insya Allah dia akan selamat dan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, pesan mulia dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya kepada kebahagiaan. Kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak percaya bahwa akhirat itu ada, untuk apa mencari akhirat yang belum tentu kebenarannya? Tapi bagi kita sebagai umat Islam yang beriman, yang mengimani akan adanya hari akhir, bahwa balasan bagi orang yang melakukan kebaikan insya Allah akan kita dapatkan, dan sebaliknya orang yang berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat maksiat, itu pasti akan mendapatkan balasannya. Bahkan kita akan melihat nanti, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa melakukan amal baik, dia akan melihatnya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kemudian seandainya orang tersebut melakukan amal jelek, maka dia pun akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pesan mulia dari surat Al-Maidah ayat 48 itu adalah umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu dengan sia-sia. Nah, ini yang paling ditekankan. Sesuai dengan judul materi pada bab ini adalah berlomba-lomba dalam menggapai, dalam melakukan kebaikan. Atau dalam bahasa Al-Quran yaitu fastabiqul khairat. Karena kita sadar bahwa hidup dunia ini adalah sementara, akhirat selamanya, semuanya mati. Tahu kalian raja? Raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Semuanya akan kembali pada ilahi Rabbi. Tapi yang kita khawatirkan bukan matinya, tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana nanti kita hidup setelah mati, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Itu dengan fastabiqul khairat, insya Allah kita akan termotivasi bahwa kita akan mendapatkan pahala yang kita lakukan seandainya kita berbuat baik. Dalam ayat itu pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah bahwa umat Islam untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kalau kita sebagai umat Islam tentunya mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan, dan di antara baiknya Islam seseorang itu tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Wa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara hebatnya baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak begitu bermakna. Kita laksanakan apa yang diperintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Bahkan kalau kita melihat dari Al-Quran secara keseluruhan, masih banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya di surat Al-Maidah ayat 48, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, anak-anakku sekalian, ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bahkan oleh kita semua sebagai umat Islam, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang jelek, kita juga akan mendapatkan akibat dari perbuatan buruk atau jelek tersebut. Bahkan untuk memperkuat dalil supaya kita terinspirasi dan termotivasi untuk berbuat kebaikan, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diterima oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sholihat fatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi dia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Jadi kita sebagai generasi penerus Islam, sebagai pelajar Islam, tentunya kita sangat mengharapkan, sangat ingin meraih kesuksesan dunia, bahkan keselamatan di akhirat. Nah, kita simpulkan untuk meraih kesuksesan itu adalah kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan dan melakukan semangat dalam melaksanakan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita hari ini adalah belajar dan belajar. Tuntutlah ilmu. Bahkan ilmu itu akan menjadi salah satu sebab mempermudah kita meraih kesuksesan. Ilmu kita dapatkan, hidup akan menjadi mudah. Dengan agama kita hidup akan menjadi terarah, dan dengan seni insya Allah hidup kita jadi mudah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.